안녕하세요. 제 이름은 알피입니다. 안녕하세요. 제 이름은 아니세입니다. 안녕하세요. 제 이름은 두이입니다. 안녕하세요. 제 이름은 에스나입니다. 안녕하세요. 제 이름은 레나입니다. 안녕하세요. 제 이름은 린디입니다. Sejarah Korea Selatan. Korea Selatan atau secara resmi bernama Republik Korea adalah negara di Asia Timur yang terletak di semenanjung Korea. Sebelum berdiri Republik Korea, negara ini pernah berada di bawah pemerintahan rezim monarki selama beberapa abad. Setelah itu, Korea pernah dijajah oleh Jepang dan akhirnya terpecah menjadi dua, yaitu Republik Korea atau Korea Selatan dan Republik Demokratik Korea atau Korea Utara. Berikut ini sejarah lahirnya Republik Korea. Yang pertama ialah pemerintahan dinasti di Korea. Dinasti pertama yang memerintah Korea adalah Joseon, yang berdiri sejak tahun 2333 sebelum Masehi. Pemerintahan dinasti di Korea baru berakhir pada awal abad ke-20 ketika Jepang menganeksasi Korea pada 22 Agustus 1910. Selama hampir 4 milenium, terdapat beberapa dinasti yang pernah berkuasa di Korea. Berikut ini diantaranya. Yang pertama ialah Joseon, kemudian Buyeon, Samhan, Silla, Baekje, Goguryeo, Konfederasi Gaya, Balhae, Goryeo, Joseon, dan yang terakhir ialah Kekaisaran Korea Raya. Kemudian masa pendudukan Jepang. Sejak 1910 hingga 1945, Jepang sempat menjajah Korea. Pada abad ke-19, Korea memang mencoba mempertahankan kedaulatannya dari pengaruh beberapa bangsa asing. Jepang sendiri telah gencar menguasai Korea sejak akhir abad ke-19. Jalan untuk menguasai Korea semakin lebar ketika dinasti Qing dikalahkan pada 1876. Berawal dari situ, Jepang akhirnya berhasil menganeksasi Korea secara penuh pada 1910 setelah meruntuhkan Kekaisaran Korea Raya. Selanjutnya, mari kita mengenal sistem pemerintahan negara Korea Selatan. Negara Korea Selatan menganut sistem presidensial campuran. Korea Selatan berdiri pada tanggal 15 Agustus 1948. Korea Selatan adalah negara republik. Seperti pada negara-negara demokrasi lainnya, Korea Selatan membagi pemerintahannya dalam 3 bagian, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih berdasarkan hasil pemilu untuk masa jabatan 5 tahun dan dibantu oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Presiden bertindak sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang ada di sebuah negara. Lembaga legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan yang menjabat selama 4 tahun. Pelaksanaan sidang paripurna yang diadakan setiap setahun sekali atau berdasarkan permintaan presiden. Sidang ini terbuka untuk umum namun dapat langsung tertutup. Lembaga yudikatif adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya dalam hal mengadili perkara atas siapapun, terutama mengawasi penerapan yang melanggar undang-undang dan hukum yang berlaku. Pengadilan konstitusional menjadi lembaga tertinggi pemegang kekuasaan yudikatif yang terdiri atas 9 hakim yang direkomendasikan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan. 9 hakim tersebut yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha. Hakim akan menjabat selama 6 tahun dan usianya tidak boleh melebihi 65 tahun pada saat terpilih. Eksekutif dan legislatif beroperasi terutama di tingkat nasional.
pemerintah daerah berbentuk semi-otonom dan mengandung badan eksekutif dan legislatif sendiri. Yudisial beroperasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Struktur pemerintahan Korea Selatan telah dijelaskan di dalam Konstitusi Republik Korea. Konstitusi tersebut telah mengalami banyak amandemen sejak diundangkan pertama kali pada tahun 1948. Luas wilayah negara Korea Selatan. Luas Korea Selatan adalah 100.339 km persegi, lebih kecil dibandingkan Korea Utara. Keadaan topografinya sebagian besar berbukit dan tidak rata. Pegunungan di wilayah timur umumnya menjadi hulu sungai-sungai besar, seperti Sungai Han dan Sungai Naktong. Sementara di wilayah barat merupakan bagian rendah yang terdiri dari daratan pantai yang berlumpur. Di wilayah barat dan selatan terdapat banyak pelabuhan yang baik. Korea Selatan memiliki sekitar 3.000 pulau. Sebagian besar adalah pulau kecil dan tidak berpenghuni. Pulau-pulau ini tersebar dari barat hingga selatan Korea Selatan. Jumlah penduduk Korea Selatan. Korea Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 51.844.834 jiwa pada tahun 2022. Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan angka kelahiran terendah di dunia, yaitu hanya sekitar 6,92 bayi per 1.000 penduduk Korea Selatan. Pertumbuhan penduduknya hanya sekitar 0,24% pada tahun 2022. Hampir sebagian besar rakyat Korea memilih tidak beragama atau ateisme. Buddha adalah agama yang memiliki penganut terbesar di Korea Selatan dengan 10,7 juta penduduk. Agama lainnya yang tersebar adalah Kristen Protestan. Korea Selatan memiliki 9 provinsi. Di antaranya ada Provinsi Gyeonggi, Provinsi Gangwon, Provinsi Chungcheongnam, Provinsi Chungcheongbuk, Provinsi Jeollabuk, Provinsi Jeollanam, Provinsi Gyeongsangbuk, Provinsi Gyeongsangnam, dan terakhir ada Provinsi Jeju. Korea Selatan juga memiliki 8 kota, yaitu ada Kota Incheon, Kota Seoul, Kota Sejong, Kota Daejeon, Kota Daegu, Kota Ulsan, Kota Busan, dan terakhir ada Kota Gwangju. Iklim Korea Selatan dipengaruhi oleh iklim dari daratan Asia dan memiliki 4 musim. Musim panas di Korea Selatan yang dimulai bulan Juni bisa mencapai temperatur 40 derajat Celcius di kota Daegu, yang ditandai dengan datangnya musim hujan yang jatuh pada akhir bulan Juli sampai Agustus di seluruh bagian semenanjung. Sementara temperatur musim dinginnya rata-rata dapat jatuh pada suhu sejauh minus 40 derajat Celcius di beberapa provinsi. Korea Selatan juga rentan akan serangan angin taifun yang menerjang selama bulan musim panas dan musim gugur. Beberapa tahun belakangan ini, Korea Selatan juga sering dilanda badai pasir kuning yang dibawa dari gurun Gobi di Tiongkok, yang juga melanda Jepang dan sejauh Amerika Serikat. Budaya Korea Selatan. Dari segi pakaian, ada banyak sekali pakaian adat di Korea Selatan. Yang pertama adalah hanbok. Hanbok adalah pakaian tradisional masyarakat Korea yang terinspirasi dari hanbok. Hanbok pada umumnya memiliki warna yang cerah dengan garis yang sederhana serta tidak memiliki saku. Yang kedua adalah dangui. Dangui merupakan sebutan untuk bagian atasan hanbok yang dipasangkan oleh rok sebagai pakaian wanita kerajaan di era Joseon. Yang ketiga adalah jeogori. Jeogori adalah jenis pakaian tradisional Korea yang merupakan baju atasan yang dikenakan oleh pria atau wanita. Jeogori pria dan wanita umumnya sama aja, namun jeogori pria lebih besar dan panjang sampai menutupi bagian tubuh di atas pinggang. Sementara jeogori wanita batasnya hanya sampai di bawah dada. Makanan-makanan di Korea. Yang pertama adalah kimchi. Kimchi adalah makanan tradisional Korea berupa asinan sayur hasil fermentasi yang diberi bumbu pedas. Setelah digarami dan dicuci, sayuran dicampur dengan bumbu yang dibuat dari udang, kecap ikan, bawang putih, jahe, dan bubuk cabai merah. Yang kedua adalah tteokbokki. Tteokbokki adalah hidangan Korea berupa tepung beras yang dimasak dalam bumbu gochujang yang pedas dan asin. Tepung beras yang dipakai berbentuk bulat patang yang memanjang. Yang ketiga adalah jjajangmyeon.
Jajangmyeon adalah jenis masakan Korea yaitu mie saus pasta kacang kedelai hitam. Yang keempat adalah kimbap. Kimbap adalah makanan populer di Korea yang terbuat dari nasi putih yang digulung dengan lembaran rumput laut kering atau kim lalu dipotong-potong dengan ukuran sekali siap. Yang kelima adalah bibimbap. Bibimbap adalah masakan Korea berupa semangkuk nasi putih dengan lauk di atasnya berupa sayur-sayuran, daging sapi, telur, dan saus pedas gochujang. Upacara-upacara ada di Korea Selatan. Yang pertama adalah upacara Jinyeongre. Upacara Jinyeongre adalah salah satu upacara pernikahan yang biasanya dilakukan di rumah calon pengantin wanita untuk menyambut kedatangan calon mempelai pria. Yang kedua adalah upacara Jesa. Upacara Jesa adalah upacara yang dipraktikkan di Korea untuk memperingati hari kematian leluhur di sebuah keluarga. Adat istiadat di Korea Selatan. Yang pertama adalah salam dan cara menyapa. Membungkuk adalah cara tradisional untuk menyapa di Korea Selatan. Jabat tangan sering dilakukan oleh pria. Tangan kiri harus menopang lengan tangan kanan saat berjabat tangan. Sementara untuk wanita Korea tidak perlu berjabat tangan. Yang kedua adalah gaya komunikasi. Postur tubuh yang baik dan bahasa tubuh yang positif sangat bermanfaat dalam komunikasi. Kesabaran dan kesopanan harus dipertahankan, jangan menggunakan bahasa tubuh yang berlebihan atau terbuka. Yang ketiga, pada saat bertamu. Pada saat bertamu, kita harus selalu lepas sepatu saat sebelum memasuki rumah. Ada banyak cabang olahraga di Korea Selatan. Salah satunya yang terkenal adalah Taekwondo. Taekwondo merupakan jenis olahraga bela diri asal Korea Selatan. Meskipun begitu, seni bela diri ini juga sudah dikenal luas secara global, seperti jenis bela diri lainnya. Olahraga Taekwondo juga memiliki unsur gerakan kaki dan tangan. Secara fisik, Taekwondo mengembangkan kekuatan, kecepatan, keseimbangan, fleksibilitas, dan stamina. Sistem pendidikan di negara Korea Selatan. Korea Selatan menerapkan sistem pendidikan yang sangat ketat dan keras sehingga menghasilkan masyarakat dengan jenjang pendidikan yang tinggi. Sistem pendidikan di negara Korea Selatan bertujuan menanamkan rasa identitas nasional dan penghargaan kedaulatan pada diri setiap peserta didik. Pendidikan di negara Korea Selatan memiliki beberapa tujuan lain. Tujuan sistem pendidikan di negara Korea Selatan yang pertama, menyempurnakan kepribadian setiap warga negara. Yang kedua, mengemban cita-cita persaudaraan yang universal. Yang ketiga, mengemban kemampuan agar mampu hidup mandiri. Jenjang pendidikan di negara Korea Selatan terdiri dari 4 tahap, yakni SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Peran guru dalam mendidik peserta didik di negara Korea Selatan meliputi 5 hal, yakni melakukan perencanaan pengajaran, mendiagnosis peserta didik, membimbing peserta didik dengan berbagai program, mengadakan tes atau ujian, dan yang terakhir, menilai hasil kerja peserta didik. Perkembangan teknologi di Korea Selatan. Pembangunan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi Korea Selatan dimulai secara signifikan pada tahun 1960 hingga saat ini. Perkembangan teknologi di Korea Selatan berkembang dengan sangat pesat. Sudah banyak perusahaan-perusahaan besar di sana yang sudah mendunia. Contohnya ada Samsung Electronics, LG Electronics, dan Hyundai Motor Company. Mari kita bahas satu persatu. Samsung Electronics. Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul pada 1 Maret 1938 di kota Daegu, Korea Selatan. Memiliki banyak anak usaha dan yang paling terkenal antara lain Samsung Electronics, Samsung C&D, Samsung Life Insurance, dan masih banyak lainnya. Produk pertama yang dikeluarkan oleh Samsung Electronics yaitu televisi hitam putih. Dan disusul pada tahun 1982, Samsung mengeluarkan produk komputer pertamanya, yaitu CPC-10, yang hanya dijual di Korea Selatan pada saat itu. Masih banyak produk-produk yang Samsung Electronics keluarkan, contohnya laptop, komputer, PC, mesin cuci, kulkas, handphone, dan masih banyak lainnya. Kini handphone yang dikeluarkan oleh Samsung Electronics sangat mendunia, bahkan sampai sering muncul di K-drama.
Contoh produk HP tersebut yaitu Samsung Galaxy Z Flip 4 yang memiliki spesifikasi ukuran layar 6,7 inci, resolusi layar 1080 x 2640 pixel, memori RAM 8 GB, kamera utama 12 plus 12 megapiksel, kapasitas baterai 3700 mAh. Yang kedua ada LG Electronics. LG Electronics didirikan oleh Ko In Hoi pada bulan Oktober 1998 dengan nama Goldstar. Dan pada tahun 1995 diganti menjadi LG Electronics hingga saat ini. Yang berkantor pusat di Yeouido-dong, distrik Gyeongdong-go, Seoul, Korea Selatan. LG Electronics banyak mengeluarkan produk-produknya meliputi televisi, kulkas, mesin cuci, monitor komputer. Contohnya LG Monitor TV LED 24 inci 24 TL 520V dan masih banyak produk-produk lainnya lagi. Terakhir ada Hyundai Motor Company. Hyundai Motor Company merupakan produsen mobil terbesar di Korea Selatan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1967 oleh Chung Joo-kyung dan bermarkas di Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea Selatan. Hyundai Motor Company banyak mengeluarkan produk antara lain Hyundai Ion, Hyundai Veloster Turbo, Hyundai Terracan, dan Hyundai Ioniq 5. Tidak hanya elektronik, bahkan industri hiburan seperti perfilman, K-drama, musik dan agensi di Korea Selatan juga sangat berkembang pesat. Di industri perfilman, film dan K-drama yang diproduksi oleh Korea Selatan sudah banyak yang terkenal di berbagai negara. Karena Korea Selatan memiliki banyak tim produksi film yang sangat berbakat dan memiliki aktris dan aktor yang berbakat dan terkenal yang membintangi film dan K-drama tersebut sehingga memiliki rating film dan K-drama yang sangat tinggi. Contoh film dan K-drama yang diproduksi oleh Korea Selatan antara lain Train to Busan, Miracle in Cell No. 7, The Syntax of the Sun, All of Us Are Dead, Mr. Queen, Business Proposal, dan masih banyak lainnya lagi. Di industri musik, Korea Selatan sendiri banyak mengeluarkan musik dengan berbagai genre seperti jazz, rock, hip hop, klasik, dan masih banyak lainnya. Tidak hanya itu, Korea Selatan mengeluarkan grup band boy dan grup band girls yang sudah terkenal dan mendunia. Grup band boy contohnya sendiri yaitu BTS, EXO, TXT, NCT Dreams, Astro, SF9, dan masih banyak lainnya. Sedangkan grup band girls sendiri terdiri dari Blackpink, aespa, Twins, ITZY, dan masih banyak lainnya. Tidak hanya itu, Korea Selatan memiliki 3 agensi besar yang memiliki aktris dan aktor yang berbakat dan terkenal. Siapakah 3 agensi tersebut? Yang pertama ada SM Entertainment. SM Entertainment didirikan oleh Lee Soo-man pada 14 Februari 1989 dengan nama SM Studio, lalu berubah menjadi SM Entertainment pada Februari 1995 hingga sekarang. Berkantor pusat di Gwanghya 83-21, Hwangsingniro, Seongdong-gu, Seoul, Korea Selatan. Label ini adalah rumah bagi aktris K-pop ternama seperti BoA, TRIXE, The Grand Super Junior, Girls' Generation, Cine, EXO, Velvet, NCT, dan aktris dan aktor terkenal. Selanjutnya ada YG Entertainment. YG Entertainment adalah perusahaan hiburan asal Korea Selatan yang didirikan oleh Yang Hyun-suk pada 24 Februari 1996 yang berkantor pusat di Daegu Hiding 397-5, Hakjeongdong, Maplebu, Seoul, Korea Selatan. Kini YG Entertainment merupakan rumah bagi sejumlah penyanyi K-pop ternama yang telah berhasil menarik perhatian internasional seperti Big Bang, Winner, iKON, Blackpink, Dasur, dan masih banyak lainnya, serta aktris dan aktor terkenal. Dan yang terakhir ada JYP Entertainment. JYP Entertainment adalah perusahaan konglomerat berupa label rekaman dan agensi hiburan multinasional asal Korea Selatan yang didirikan oleh Park Jin-young pada 25 April 1997. Berkantor pusat di distrik Gangwon, Seoul, Korea Selatan. JYP Entertainment merupakan rumah bagi penyanyi K-pop ternama, yaitu Taezik, Twins, Stray Kids, Boy Story, ITZY, NMIXX, dan lainnya, serta aktris dan aktor terkenal. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya dari Tuhan dan kesalahan kami. Kamsahamnida.